chatbox dulu nih, ya. Oke, chatbox rasanya. Oke, ini ada 3 pertanyaan. Pertama dari Pak Aditya Nurwijaya. Bagaimana kalau PHK dengan klausel menghindari kerugian perusahaan, Pak? Mekanismenya bagaimana? Nah, PHK dengan klausel menghindari kerugian perusahaan. Ini memang klausel baru yang ada di dalam UCK. Menghindari kerugian perusahaan ini juga memang sangat menarik karena di dalam penjelasannya itu kalau kita lihat kalimatnya menggunakan kalimat pamungkas. Apa itu? Cukup jelas kata Cibi. Cukup jelas ya. Nah, kata-kata cukup jelas ini memang paling sering dipakai dalam produk perundangan ya. Sehingga kita harus mencari tahu bagaimana menghindari kerugian. Artinya si perusahaan, sepemahaman saya hari ini, contoh kasusnya belum ada karena undang-undangnya masih baru. Contoh kasusnya belum ada, undang-undangnya baru 2020 akhir November, kemudian peraturan pelaksananya yang mengatur tentang kalimat klausel menghindari kerugian itu ada di PP 35. Itu belum ada kasus nyatanya di lapangan. Saya bahkan belum mendengarnya gitu ya. Tapi sepemahaman saya hari ini, maka hal yang penting bagi perusahaan yang ingin menggunakan klausa menghindari kerugian adalah menunjukkan analisa risiko. Ya kan? Artinya perusahaan harus bisa meyakinkan pemerintah atau hakim di pengadilan kalau kasusnya berlanjut bahwa ada ancaman kerugian, ada resiko kerugian di masa depan, dan ini harus bisa dijelaskan dengan sangat meyakinkan kepada pemerintah atau kepada hakim di pengadilan bahwa kalau PHK-nya tidak dilakukan, maka direct impact-nya, dampak langsungnya itu menuju kerugian tersebut. Jadi itu yang PR besarnya bagi perusahaan. Cuman mungkin akan sangat berat analisa resiko itu karena menurut saya dari pemerintah atau dari hakim di pengadilan atau bahkan dari pihak lawan dalam hal ini karyawan, mereka nanti juga akan memiliki fakta-fakta atau bukti lain ya yang akan mereka munculkan tentang untuk menjawab pertanyaan apakah satu-satunya cara untuk menghindari kerugian perusahaan adalah dengan mem-PHK karyawan. Bisa jadi si karyawan bisa menunjukkan fakta lain bahwa ternyata mem-PHK karyawan itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena perusahaan selama ini menggunakan pendekatan kepada karyawan itu lebih sering mengorbankan karyawan di level bawah untuk kepentingan manajemen. Pak, pada saat kami di PHK sebulan sebelumnya, perusahaan itu baru beliin Alphard baru untuk semua manajemen. Baru ngasih Alphard ada 5 biji nih, 5 Alphard baru dibeli untuk manajemen pusat. Bulan depannya kami semua di PHK. Dibilang untuk menghindari kerugian. Nah, padahal mengkompensasi uang yang sudah mereka keluarkan dan sebagainya ya kan. Atau bahkan kami juga tahu bahwa ternyata perusahaan si direksi sedang merencanakan liburan keluarga ke Eropa, keliling Eropa. Itu ada berapa direksi yang berangkat. Kami tahu karena kami yang disuruh ngurus kantornya, tiketnya, urus paspor, dan itu menggunakan perusahaan. Nah, kalau bukti-bukti semacam itu bisa dimunculkan oleh si karyawan, maka resikonya besar bagi perusahaan. Maka kalau saya pribadi tidak menyarankan untuk menggunakan klausa ini kalau memang tidak kuat. Analisa resikonya nggak ada. Perusahaan aja nggak bikin analisa resiko, nggak tahu tentang manajemen resiko, nggak melakukan asesmen kepatuhan, nggak melakukan compliance assessment, kok tiba-tiba bisa bilang menghindari kerugian perusahaan? Kan ada. Kan itu harus bisa dibuktikan secara konkret ya. Harus. Ada bagaimana membuat analisa resiko. Iya. Bagaimana mengantisipasi bahwa apakah ini adalah satu-satunya
decision. Iya, ini satu-satu yang bisa diambil. Nah, ini berbeda misalkan apabila perusahaan melakukan analisa resiko yang bagus. Kemudian, contoh nih, pada saat tim DHAN diminta untuk melakukan HR compliance assessment, kemudian beberapa temuan yang dimunculkan terutama berwarna kuning dan berwarna merah itu berhubungan dengan masalah integritas. Integritasnya itu adalah integritas yang memang sudah sangat parah terjadi, yang hampir bisa disebut tidak bisa, susah untuk disembuhkan karena sudah mendarah daging, sudah menjadi masif, terstruktur masif, apalagi satu lagi itu ya kan, sudah jadi seperti itu. Maka memang kondisi yang seperti itu ya satu-satunya cara menyelesaikan adalah membuang racunnya, membuang penyakitnya, membuang tumornya. Maka mereka-mereka yang masuk dalam isu integritas yang jadi top priority itu ini ya. Itu menjadi top priority, udah nggak bisa dibina lagi misalkan begitu. Jadi ya udah harus dibinasakan. Ya begitu kurang lebih Pak Aditya.